Halo guys, mari kita mulai perjalanan refleksi malam ini dengan sebuah kondisi yang mungkin terasa sangat akrab di dalam dada kita masing-masing. Pernah gak sih kamu terbangun di pagi hari, lalu sebelum tubuhmu sempat bergerak dari tempat tidur, kepalamu sudah terasa sangat berat. Pikiranmu diselimuti oleh kabut tebal yang dingin. Sebuah kondisi yang sering kita sebut sebagai brain fog. Kamu menatap daftar tugas yang harus kamu selesaikan hari ini, namun jiwamu terasa sepenuhnya kayak tawar gitu. Tidak ada lagi gairah, tidak ada lagi pijar antusiasme. Yang tersisa hanyalah rasa hampa yang membeku. Kamu tetap bekerja, kamu tetap menyelesaikan kewajibanmu. Namun kamu bekerja seperti sebuah robot tanpa jiwa. Kamu hadir secara fisik, tapi batinmu itu telah lama pamit mundur dari ruangan tersebut. Dunia modern memberi nama pada kondisi ini sebagai burnout atau quiet quitting. Quiet quitting atau berhenti secara diam-diam itu bukanlah tanda bahwa kamu adalah seorang penakut atau pemalas. Quiet quitting, ya gitu ya tulisannya. Itu seringkali adalah pertahanan terakhir dari jiwamu yang sedang berteriak minta tolong. Itu adalah sinyal darurat dari tubuh dan batinmu yang sudah terlalu lama dipaksa bekerja melampaui batas energi emosionalmu. Kita sering mengira bahwa kelelahan ini itu terjadi karena tugas kita terlalu banyak. Namun, jika kita berani jujur pada diri kita sendiri, kelelahan terberat sebenarnya bukan datang dari apa yang kita kerjakan, melainkan dari bagaimana kita memaksakan ego kita untuk menanggung semua beban itu. Kita lelah karena kita terus-menerus memaksakan diri untuk mengontrol hal-hal yang tak terkonfirmasi. Kita lelah karena kita menabrakkan jiwa kita ke batu karang kenyataan, membakar habis energi batin kita hanya demi memuaskan ambisi yang bahkan bukan milik kita sendiri. So, malam ini, di ruang refleksi dan kontemplasi kita bersama, di jalan afirmasi, mari kita meletakkan sejenak batu besar yang sedang kita dorong dengan lelah itu. Duduklah di sampingku secara rileks. Di sini tidak ada yang akan menilai kinerjamu. Di sini, kamu tidak perlu berpura-pura menjadi sosok yang serba bisa dan tangguh. Kita semua di sini adalah sesama jiwa pengembara yang sedang belajar memulihkan kembali energi batin kita yang sempat terkuras habis. Mari kita ambil napas dalam-dalam bersama-sama. Rasakan udara sejuk mengalir masuk memulihkan sel-sel pikiranmu yang lelah. Tahan sejenak di dalam ruang dada dan hembuskan perlahan-lahan lewat mulut. Biarkan setiap ketegangan di leher dan bahumu mencair seutuhnya. Hari ini kita akan merajut kearifan dari 3 belahan dunia. Wah, mitos Sisyphus dari filsafat eksistensialisme Albert Camus di barat, kemudian seni air Wu Wei dalam Taoisme di timur, hingga pilar keselarasan Tritangtu di bumi dari leluhur Sunda di Nusantara. Mari kita mulai perjalanan penelusuran ini dengan menyapa salah satu pemikir paling tajam dari abad ke-20 asal Prancis, Albert Camus. Lewat risalah filsafat eksistensialnya yang sangat fenomenal, yaitu mitos Sisyphus. Dalam mitologi Yunani kuno, Sisyphus adalah seorang raja yang dihukum oleh para dewa untuk mendorong sebuah batu raksasa yang sangat berat menaiki puncak gunung yang curam. Setiap kali Sisyphus berhasil mendorong batu itu hingga hampir menyentuh puncak, beban batu itu terlalu berat, lalu berguling kembali jatuh ke dasar lembah. Sisyphus harus berjalan turun kembali ke bawah, mengangkat batu itu lagi dan mendorongnya dari awal. Begitu seterusnya, berulang-ulang tanpa akhir dan tanpa tujuan yang jelas. Bukankah kisah Sisyphus ini adalah metafora yang sangat akurat dari fenomena burnout yang kita alami sehari-hari? Setiap hari kita mendorong batu raksasa berupa target kerja, ekspektasi atasan, cicilan hidup, dan pencapaian karir menaiki puncak gunung.
Namun, setelah target itu tercapai, batu itu berguling kembali ke bawah dalam bentuk target baru yang lebih besar. Kita kembali mendorongnya dengan napas tersengal-sengal, hingga jiwa kita hancur tergerus oleh rutinitas yang seolah itu nggak ada maknanya. Nah, disinilah Albert Camus memberikan sebuah analisis yang sangat membebaskan batin kita. Camus bertanya, kapan detik-detik paling krusial bagi Sisyphus? Bahkan saat ia sedang mendorong batu itu naik, melainkan saat Sisyphus berjalan turun melangkah kembali ke dasar lembah untuk menghampiri batunya yang jatuh. Di saat ia berjalan turun itulah, Sisyphus menyadari sepenuhnya akan takdirnya. Ia menyadari bahwa batu itu tidak memiliki arti spiritual yang agung dari para dewa. Hukuman itu menjadi menyiksa hanya selama Sisyphus berharap bahwa suatu hari batu itu akan menatap di puncak. Namun, ketika Sisyphus berhenti memaksakan makna palsu pada batu tersebut, ketika ia menerima bahwa tugas mendorong batu itu hanyalah sebuah realitas yang harus dijalani tanpa harus memperbudak jiwanya, nah di detik itulah Sisyphus menjadi lebih kuat daripada hukumannya sendiri. Camus menuliskan salah satu kalimat penutup paling terkenal dalam sejarah filsafat, bahwa kita harus membayangkan bahwa Sisyphus sebenarnya bahagia. Mengapa Sisyphus bahagia? Karena ia telah merebut kembali kedaulatan batinnya. Batu itu tetap ada, gunung itu tetap curam, tetapi batu itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghancurkan jiwanya. Sisyphus mendorong batu itu bukan lagi karena patuh pada perintah para dewa, melainkan karena ia sadar bahwa dialah pemilik atas setiap jengkal langkah kakinya sendiri. Nah, resapi pelajaran dari Camus ini di dalam dadamu malam ini. Batu pekerjaanmu, rutinitas harianmu, dan tanggung jawab hidupmu mungkin adalah hal yang harus tetap kamu jalani. Namun, kelelahan hebat atau burnout yang kamu rasakan terjadi karena kamu memaksakan harapan dan makna yang berlebihan pada batu tersebut, pada pekerjaan tersebut. Kamu menggantungkan seluruh nilai dirimu pada keberhasilan atau berhasil atau tidaknya batu itu menatap di puncak. Kita terlalu punya ekspektasi yang besar akan suatu hal di dalam diri kita. Ketika kamu melepaskan paksaan makna itu dari egomu, ketika kamu berhenti menuntut bahwa pekerjaanmu harus selesai sempurna atau selalu memujimu, itu kamu sedang merebut kembali kedaulatan batinmu. Batu itu tetap kamu dorong, tetapi kamu tidak lagi menjadi budak dari batu tersebut. Kamu bekerja dari ruang kebebasan batin yang utuh. Nah, jika Albert Camus dari Barat mengajari kita untuk membebaskan batin dari paksaan makna palsu, maka filsafat Taoisme dari Timur memberikan kita panduan praktis tentang bagaimana mengelola energi tindakan kita sehari-hari agar tidak habis terbakar. Nah, di dalam kitab Tao Te Ching, sang master bijak Lao Tse memperkenalkan sebuah prinsip hidup yang menjadi puncak kearifan Timur, yaitu Wu Wei. Wu Wei seringkali disalahartikan oleh manusia modern sebagai tidak melakukan apa-apa atau bersikap apatis. Padahal, secara harfiah, Wu Wei berarti bertindak tanpa memaksakan kehendak ego. Lao Tse mengajak kita untuk mengamati karakter air, simbol tertinggi dari kebenaran Tao. Air adalah zat yang paling lembut dan paling mengalah di muka bumi. Namun, coba perhatikan bagaimana air bekerja ketika ia terhalang oleh sebuah batu karang raksasa di tengah sungai. Apakah air itu marah? Apakah air itu mengerahkan seluruh tenaganya untuk menabrakkan diri menghancurkan batu karang itu secara instan? Sama sekali tidak. Air tidak bertengkar dengan batu karang. Air dengan lembut menyesuaikan bentuk dirinya, mengalir menembus celah-celah kecil di samping batu itu, dan melanjutkan perjalanannya menuju laut. Namun, dalam jangka panjang, air yang lembut itulah yang justru sanggup mengikis dan melunakkan batu karang yang paling keras sekalipun. Inilah inti dari Wu Wei, bekerja dengan mengalir bersama arus kehidupan, bukan menabrakkan diri melawan arus tersebut.
Bandingkan prinsip Wu Wei ini dengan cara kita bekerja hingga mengalami burnout. Ketika kita bekerja dengan dorongan ego, kita bertindak seperti orang yang mencoba berenang melawan arus sungai yang deras. Kita ingin memaksakan orang lain bersikap sesuai kehendak kita. Kita ingin memaksakan hasil harus keluar hari ini juga. Kita menguras seluruh energi emosional kita untuk mengubah hal-hal yang berada di luar kendali kita. Akibatnya, jiwa kita menjadi kering, mental kita hancur, dan kita mengalami brain fog karena energi batin kita habis terbuang untuk gesekan-gesekan ego yang gak perlu sebenarnya. Bekerja dengan prinsip Wu Wei itu berarti kamu tetap bertindak dan menyelesaikan kewajibanmu, tetapi kamu melakukannya tanpa hambatan dorongan ego. Kamu mengejarkan apa yang perlu dikerjakan pada detik ini dengan perhatian penuh. Lalu kamu melepaskan cengkramanmu dari hasil akhirnya. Kamu tidak lagi bertengkar dengan situasi yang tidak bisa kamu ubah. Kamu mengalir seperti air, lembut namun tak terhentikan, tenang namun menyelesaikan seluruh tugasnya dengan sempurna. Ketika kamu berhenti menabrakkan jiwamu ke batu karang kehidupan, energi batinmu akan pulih secara alami. Dan rasa lelah yang membakar itu akan berganti menjadi aliran kedamaian yang tak pernah mengering. Setelah kita menyerap hikmah dari barat dan timur, mari kita berlabuh pada kearifan luhur para leluhur kita di tanah Nusantara. Menyelami falsafah hidup dari latar Sunda tentang Tritangtu di bumi. Para leluhur Sunda kuno memandang bahwa kehidupan manusia di bumi ini hanya dapat berjalan dengan damai, selamat, dan harmonis jika manusia mampu menjaga keseimbangan 3 pilar utama di dalam dirinya. 3 pilar itu dirumuskan secara sangat indah sebagai keselarasan antara Bayu, Sabda, dan Hedap. Gak tahu ini pronounce-nya kayak apa. Jadi Bayu itu tenaga, tindakan, dan fisik. Bayu adalah elemen napas dan kekuatan fisik kita. Ia adalah daya bergerak yang memungkinkan tubuh kita melangkah, bekerja, dan bertindak secara nyata di dunia fisik. Kemudian yang kedua adalah sabda, ucapan, pikiran, dan rencana. Sabda itu adalah elemen konseptual kita. Pikiran, kata-kata, logika, strategi, dan rencana-rencana yang kita susun di dalam kepala kita. Dan yang ketiga, Hedap. Ini pronounce-nya gimana ya? Kalau bagi teman-teman yang dari Sunda, tolong dikoreksi. Hedap, keheningan batin, niat murni, dan kesadaran jiwa. Hedap adalah elemen yang paling sakral dan paling dalam. Ia adalah titik keheningan batin, niat yang murni, serta koneksi jiwa kita dengan Sang Maha Pencipta, Gusti Nu Maha Suci. Leluhur Sunda memberikan peringatan yang sangat mendalam bahwa burnout, penyakit fisik, dan kekacauan hidup terjadi ketika kerusakan keselarasan pada Tritangtu ini. Terutama ketika Bayu, tindakan, dan sabda, pikiran bergerak liar tanpa dipandu oleh keheningan batin. Coba cermati kondisi dirimu ketika sedang mengalami burnout. Apakah sabdamu atau pikiranmu dipenuhi oleh ribuan rencana, ketakutan, dan ambisi yang memburu? Bayumu atau tubuh fisikmu itu dipaksa terus bekerja tanpa henti hingga kehabisan napas. Namun, hedapmu atau batinmu dalam kondisi kosong itu mati rasa dan terabaikan di dalam kegelapan. Kamu bekerja dengan tubuh dan pikiranmu, tetapi jiwamu itu ditinggalkan jauh di belakang. Itulah mengapa kamu merasa hampa, karena tindakanmu tidak lagi menyatu dengan keheningan jiwamu. Kamu bertindak seperti wujud tapi tanpa roh gitu. Kearifan Tritangtu di bumi itu mengajarkan sebuah aturan hidup yang sangat tegas namun penuh kasih. Hanya bertindaklah ketika pikiranmu telah selaras dan direstui oleh keheningan batinmu. Jika batinmu sedang berteriak lelah, maka sabda dan bayumu wajib mengambil jeda. Jangan memaksakan fisik atau pikiranmu untuk terus bergerak ketika jiwamu itu sedang merintih. Kembalilah terlebih dahulu ke dalam titik hedap, ke dalam keheningan batinmu melalui doa, keheningan, atau bernapas, dan penyerahan diri.
Setiap hedapmu kembali tenang dan jernih, nah barulah kita biarkan sabda menyusun rencana dan Bayu melangkah bekerja dengan penuh berkah. Bekerja dalam keselarasan Tritangtu membuat pekerjaan terberat sekalipun itu terasa ringan. Karena setiap gerakan tubuhmu itu dipandu oleh kedamaian jiwamu sendiri. Malam ini, ketika kita menyatukan benang merah dari kebebasan Sisyphus milik Shamus, seni air Wu Wei milik Lause, dan keselarasan Tritangtu ini milik leluhur Sunda, kita diundang untuk menata ulang seluruh hubungan kita dengan pekerjaan dan energi kita. Burnout dan quiet quitting bukanlah akhir dari karirmu. Kedua kondisi itu adalah sinyal suci bahwa cara lamamu dalam berhubungan dengan pekerjaan sudah harus dihancurkan dan diganti dengan cara baru yang lebih bijaksana. Mari kita latih 3 transformasi kesadaran ini mulai besok hari. Pertama, lepaskan beban harapan berlebihan pada pekerjaan. Pekerjaanmu adalah sarana untuk berkarya dan menjemput rezeki, tetapi pekerjaanmu bukanlah Tuhanmu. Pekerjaanmu tidak bertugas untuk membahagiakan jiwamu secara utuh. Bebaskanlah pekerjaanmu dari beban ekspektasi yang terlalu berat itu. Doronglah batu tugasmu dengan tenang, tanpa menggantungkan harga dirimu pada batu tersebut. Yang kedua, bekerjalah mengalir bersama arus. Wu Wei. Ketika kamu berhadapan dengan masalah di tempat kerja atau situasi yang tidak sesuai rencana, berhentilah bertengkar dengan kenyataan. Tarik napas, mengalirlah seperti air. Selesaikan apa yang bisa kamu selesaikan dalam kendalimu saat ini, dan biarkan sisanya ditangani oleh alur alam semesta. Dan yang ketiga, amankan hedapmu sebelum bertindak. Jangan pernah memulai harimu langsung dengan ketergesaan pikiran dan ketergesaan fisik. Luangkan waktu sejenak di pagi hari untuk menyapa keheningan batinmu. Pastikan tindakanmu itu lahir dari kedamaian jiwa, bukan dari ketakutan ego. Ketika kamu mampu menjaga keselarasan ini, kamu akan menemukan bahwa kamu bisa tetap produktif dan berdampak besar di dunia luar tanpa harus mengorbankan 1% pun kedamaian batin di dunia dalammu. Malam ini, mungkin seluruh kelelahan batin, brain fog, dan rasa jenuh dari pikiranmu telah luruh seutuhnya, atau sebagian gak masalah. Kamu telah merebut kembali kedaulatan atas energimu, dan kamu siap untuk kembali mengalir bersama alur kehidupan yang damai. Mari kita tanamkan kesadaran pemulihan yang agung ini ke dalam titik terdalam dari pikiran bawah sadarmu sebelum kamu tertidur nyenyak malam ini. Kondisikan tubuhmu dalam posisi yang paling rileks dan nyaman. Biarkan kepalamu bersandar lembut. Lepaskan seluruh ketegangan di area bahu, leher, dan rahangmu. Letakkan telapak tangan kananmu di atas dada. Rasakan denyut jantung dan aliran napasmu yang tenang. Tarik napasmu dalam-dalam, perlahan lewat hidung. Rasakan udara murni membawa kesegaran dan kedamaian ilahi ke dalam seluruh sel jiwamu. Tahan sejenak kesadaran itu di dalam dada, dan hembuskan perlahan-lahan lewat mulut. Biarkan semua beban ego dan ketegangan mental itu menguap keluar tanpa sisa. Resapi dan ucapkan kalimat-kalimat afirmasi kedaulatan energi ini di dalam keheningan batinmu yang paling sunyi. Aku bekerja dengan aliran kesadaran, bukan dengan dorongan ego. Energi dalam diriku mengalir tenang, menyelesaikan hal yang perlu tanpa merusak kedamaian batinku. Aku melepaskan paksaan untuk mengontrol hasil. Aku percaya penuh pada arus takdirku. Aku menyelaraskan tenaga, pikiran, dan keheningan batinku di setiap langkah karyaku. Batinku berdaulat. Tidak ada pekerjaan atau situasi yang sanggup merenggut kedamaian jiwaku. Aku tenang, aku utuh, dan aku berkarya dari tempat yang penuh dengan rasa cukup. Tarik napas kembali,
Rasakan kebebasan Sisyphus, keselarasan Wu Wei, dan kedamaian Tritangtu di bumi bersatu memulihkan energi hidupmu. Dan hembuskan dengan helaan napas panjang yang penuh dengan rasa kebebasan dan kepasrahan yang sejati. Mulai besok pagi, berkaryalah seperti air yang mengalir. Biarkan duniamu bergerak, sementara jiwamu tetap aman di dalam pelukan kedamaian Tuhan. Terima kasih telah meluangkan waktu yang sangat sakral ini untuk duduk dan merenungkan pemulihan energi bersama di jalan afirmasi. Jagalah kedamaian hadapmu dimanapun kamu berada. Sampai kita bertemu lagi di ruang kontemplasi selanjutnya.